Krisis ekonomi yang tengah melanda negeri ini bukan sekadar hasil dari dinamika global atau faktor eksternal semata, melainkan buah dari kebijakan yang diambil dengan mengabaikan prinsip keberlanjutan. Defisit anggaran yang membengkak, lonjakan utang luar negeri, serta pelemahan nilai tukar rupiah bukan terjadi dalam semalam, tetapi merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan strategis yang lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Negara kini dihadapkan pada realitas pahit di mana beban keuangan yang semakin berat menjadi tantangan utama dalam menstabilkan perekonomian nasional. Di sisi lain, pengetatan anggaran dan kerugian yang diderita oleh sejumlah BUMN menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang ditempuh di masa lalu tak hanya gagal menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga mengorbankan kepentingan jangka panjang. Infrastruktur megah yang dibangun dengan anggaran fantastis kini mulai menampakkan sisi gelapnya. Proyek yang merugi, pembengkakan biaya yang tak terkendali, serta minimnya manfaat nyata bagi masyarakat luas. Janji pembangunan tanpa membebani APBN ternyata berujung pada pengeluaran negara yang semakin tak terkendali, memperlebar jurang ketimpangan antara ambisi politik dan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Ketika politik menjadi panglima dalam setiap kebijakan, maka rakyatlah yang akhirnya menanggung konsekuensinya. Alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperkuat ekonomi justru dialihkan demi kepentingan elektoral, menciptakan efek domino yang kini harus dihadapi pemerintahan selanjutnya. Krisis yang terjadi bukan sekadar dampak dari perubahan kepemimpinan, tetapi lebih kepada sistem yang telah dibiarkan berjalan tanpa mekanisme kontrol yang kuat. Keputusan strategis yang diambil bukan didasarkan pada kebutuhan rakyat, melainkan pada upaya mempertahankan dominasi kekuasaan, bahkan dengan mengorbankan stabilitas keuangan negara. Kini, tanggung jawab besar berada di pundak pemerintahan yang baru. Menata kembali ekonomi yang carut-marut membutuhkan keberanian untuk mengaudit kebijakan sebelumnya, mengungkap potensi penyalahgunaan anggaran, dan mengoreksi arah pembangunan agar lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka pemerintahan saat ini hanya akan menjadi tukang bersih-bersih dari warisan kebijakan yang telah meninggalkan jejak panjang ketimpangan dan ketidakadilan. Tantangan terbesarnya bukan hanya memulihkan ekonomi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat pada sistem yang seharusnya bekerja untuk mereka, bukan sekadar untuk kepentingan elit politik.